Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib berpesan untuk mengingatkan utamanya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, yaitu ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Kemudian marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah telah melimpahkan kepada sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, khotib mengingatkan untuk menjaga adab. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjaga adab. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, adab adalah norma dan aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Menurut Al-Atas, secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adabu adibu, yang artinya mendidik atau pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab berasal dari kata ethos atau ethos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, dan kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Pada hal ini, poin pertama, adab pertama, yaitu mengenai menyegerakan pergi ke masjid lebih awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah 62 ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat tersebut, maka hindari hadir jika khotib telah berada di atas mimbar, karena jika itu dilakukan, maka tidak akan dicatat pahala keberangkatan kalian. Sebagaimana sabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagai bentuk pemahaman, barang siapa yang mandi pada hari Jumat atau mandi janabah, lalu ia pergi ke masjid lebih awal, maka ia seolah-olah berkurban satu ekor unta, waktu kedua satu ekor sapi, waktu ketiga satu ekor kambing, waktu keempat satu ekor ayam, dan waktu kelima hanya satu butir telur. Dan apabila khotib telah berada di atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya. Pada saat khotib mengucapkan salam, maka malaikat mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Kedua, yaitu pergi ke masjid dalam keadaan berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawasofa sanna wa so'a sum'a tarjum'a bastama'a an sota dofilahu ma yatahu wa yanna lajum'a wa jiyadu su'asala ta'fi abbami wa man masyal asofakodallah." Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil atau hal yang tercela. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis juga disebutkan man tawasowa mal jumu'ati
itu baik, namun barang siapa yang mandi ketika itu, maka itu lebih afdol. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1380, Tirmidzi nomor 497, Ibnu Majah nomor 1091. Poin ketiga yaitu mengutamakan saf terdepan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat pada Jumat hari ini, orang-orang memilih untuk duduk di saf paling belakang atau belakang-belakang. Padahal saf yang paling baik yaitu yang paling depan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala sofufil awal. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada orang yang duduk di saf pertama atau saf yang paling depan. Adapun sabda Rasulullah SAW yaitu sebaik-baiknya saf bagi laki-laki yaitu yang paling depan dan sejelek-jeleknya yaitu yang paling belakang. Bagi perempuan sebaik-baiknya saf bagi perempuan yaitu yang paling belakang dan sejelek-jeleknya yaitu yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Namun dalam hadis ini walaupun kita dianjurkan untuk mengutamakan saf terdepan, janganlah kalian menerobos. Contohnya seperti pada saat kalian terlambat lalu kalian memegang pundak orang lain dan menerobos untuk duduk di saf pertama, maka atau saf yang terdepan, maka itu hal yang sangat dibenci atau sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah termasuk tidak mengobrol atau menegur jemaah lain. Pada saat kalian mendengarkan khutbah sholat Jumat, lalu di samping kalian ada teman kalian atau orang lain yang sedang berbicara atau bercanda gurau, janganlah kalian menegur mereka. Maka jika itu dilakukan, maka kalian sama saja seperti mereka, meninggalkan adab sholat Jumat demi perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Anna Abu Hurairah akhbaro anna Rasulullah SAW yaqulu idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah wala immamu tahtuhu faqad lagat. Sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada Sa'id bin Al-Musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berbicara kepada temanmu saat melaksanakan sholat Jumat, diamlah, padahal imam sedang menyampaikan khutbahnya. Akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, meninggalkan adab sholat Jumat dan berkurangnya pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lil wa lakum wa lisya'iril. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 4 adab ketika menghadiri sholat Jumat yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hendaklah bersegera mungkin untuk menghadiri sholat Jumat. Berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, mengutamakan saf terdepan, dilarang berbicara atau mengobrol saat mendengarkan khutbah. Adab yang berikutnya yaitu mengenai dari Sa'd bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil jumu'ati yaumal jumu'ati wa la immamu tahtuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan mengelus lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 514, Abu Dawud nomor 1110. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Nawawi rahimahullah dari Riyadhus Shalihin membawakan hadis ini di atas dengan menyatakan dalam judul bab Karahatul jumu'ati yaumal jumu'ati wal immamu tahtuhu innahu yajlina nahifa afdai bima ma'atuba bahwa ya jumu'ah anti kadiwat. Dimasukkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khotib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan khutbah. Di akhir khutbah ini jangan lupa untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat ini. Siapa yang bersolawat sekali maka Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Arti sholawat dari Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma illa syaril basyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwari wa ala alihi wa sahbihi mustajil qudor. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man ahwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ta'izzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha allazim yadhkuru wa yashkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum